Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, PSMTI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Audiensi digelar di Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi menerima 80 pengurus dan Dewan PSMTI baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Dalam kesempatan ini, PSMTI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Intinya, PSMTI menegaskan perlunya ada keberlanjutan, kontinuitas atas apa yang sudah dicapai oleh beliau, baik secara ekonomi, secara politik yang kita tahu adem, ya, nyaman, dan maupun dari sisi yang lain termasuk yang terkait dengan sosial. Acara ini diakhiri dengan penyerahan piagam apresiasi dari PSMTI kepada Presiden Jokowi. Haritanu juga menjelaskan bahwa PSMTI baru kali pertama bertemu Presiden sejak berdiri 25 tahun yang lalu. Dari Jakarta, Revikasi Barani Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan silaturahmi kekeluargaan sekaligus dalam rangka hari ulang tahun Yusuf Kala yang ke-81. AHY mengucapkan ulang tahun dan turut mendoakan JK agar senantiasa diberikan umur yang panjang. Selain silaturahmi, AHY menjelaskan kunjungannya itu juga untuk meminta petua kepada JK membicarakan persoalan bangsa. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Saya ingin terima kasih kepada Mas Agus, Mas AHY atas silaturahim kita. Nah, ini kunjungan kekeluargaan double. Kunjungan keluarga partai dan juga sebagai keluarga. Ya. Silaturahmi. Kita tentu berbicara silaturahim, bagaimana masa-masa lalu dan pandangan-pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu. Dan tadi bagus sekali, kurang lebih 1 jam tadi kita membahas tentang isu-isu rakyat, isu-isu kebangsaan yang menjadi tantangan hari ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Muhaimin dan rombongan tiba sekitar pukul 16.23 waktu Indonesia Barat. Dan pertemuan dijelaskan dalam rangkaian silaturahmi dan halal bihalal. Alhamdulillah sore hari ini berkesempatan silaturahim sekaligus konsultasi dan memohon masukan-masukan, terutama masukan Kiai Ma'ruf Amin sebagai sesepuh PKB, juga sebagai Wakil Presiden, juga sebagai mantan Ketua Dewan Syuro PKB. Kita senang sekali diberi waktu untuk berkonsultasi, terutama menghadapi gawe pemilu tahun 2024. Beliau minta PKB solid, PKB utuh, kuat, kompak. Beliau minta juga seluruh kader-kader PKB terus istiqomah memperjuangkan perjuangan NU.
Tidak hanya dari kalangan politisi saja pemirsa, 35 purnawirawan TNI Polri juga didaftarkan Partai Perindo sebagai bacalek ke kantor KPU. Ini membuktikan purnawirawan TNI Polri memiliki minat yang tinggi memilih Partai Perindo untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memimpin pendaftaran bacalek ke KPU RI. Di antara 580 bacalek yang didaftarkan, 35 diantaranya adalah purnawirawan tinggi TNI Polri. Hal ini merupakan nuansa baru bagi Partai Perindo yang menggambarkan banyaknya anggota TNI Polri tertarik masuk legislatif. Ada sekitar 35 orang dari TNI Polri yang ikut mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari berbagai daerah. Dan ini merupakan suatu hal yang baik menurut saya dan positif karena ada nuansa baru. Jadi pada pemilu 2024 ini banyak sekali anggota TNI Polri yang tertarik masuk ke legislatif. Tidak hanya dari kalangan purnawirawan TNI Polri dan politisi, Partai Perindo juga menggait para pemuka agama, di antaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Sangat optimis bisa membawa manfaat dan kebaikan buat masyarakat dan negara Indonesia, terutama dari sisi pedagang kecil, pengusaha kecil, rakyat kecil, dan memperkuat posisi stakeholder yang paling lemah di negeri ini dengan cara ya bismillah memperbanyak kursi di DPR RI, kemudian provinsi dan kota kabupaten. Kalau ngelihat postur bacaleknya, nah kita ngelihat kepercayaan diri yang luar biasa pada hari ini. Partai Perindo dikenal sebagai partai inklusif dan peduli rakyat kecil. Partai Perindo optimis meraih kursi pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Camar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Lembaga Carta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi 3 nama. Lembaga Carta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Pada survei itu, responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih di antara nama-nama berikut. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan Ganjar mendapati dukungan sebanyak 38,2%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, 31,1%. Sementara baca pres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, 23,6%. Yunarto menjelaskan setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres, suara responden terhadap Ganjar mengalami tren peningkatan signifikan atau rebound, meski sempat digoncang guncangan politik usai isu Piala Dunia. Karena kalau kita lihat dari biasanya Ganjar Pranowo ini ada selalu di angka yang bisa dikatakan solid, jauh di atas 2 nama yang lain, mengalami penurunan cukup drastis dari 37,8% di bulan Februari menuju 31,4%. Jadi turunnya ini sekitar 6,4%. Tetapi yang pasti ketika kita uji kembali jeda waktu sekitar 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei, angkanya kemudian melejit menjadi 38,2%. Jauh melampaui Pak Prabowo di angka 31,1%, artinya ada selisih sekarang 7,1%, Sinta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika Mas Ganjar belum terkena pro kontra isu Piala Dunia U20. Nama Prabowo Subianto mengalami penurunan dari 33,1% menjadi 31,1%. Sedangkan Anies Baswedan yang awalnya mendapat elektabilitas 25,5% merosot mencapai 23,6%. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden minimal usia 17 tahun dengan metode multistage random sampling pada 2 hingga 7 Mei 2023 di seluruh wilayah Indonesia dengan margin of error 2,8%. Pemirsa, Partai Perindo akan segera mengumumkan bakal calon presiden yang akan didukung pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ditargetkan bakal capres akan diumumkan sebelum bulan Juni berakhir.
Setelah mendaftarkan bacaleknya ke KPU, Partai Perindo segera memutuskan dan menetapkan bakal calon presiden yang akan didukung dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai Perindo akan mengambil sikap sebelum bulan Juni berakhir. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ya kita nanti lihat ada berapa ini kan calon kan dan didukung oleh partai mana saja, ya pasti kami akan mengambil sikap ada di salah satu di situ pasti. Target pengumuman mudah-mudahan tidak lewat bulan Juni. Ya, mudah-mudahan. Karena ini keputusan yang harus betul-betul matang. Setelah menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk kedua kalinya setelah Lebaran lalu, sosok capres yang akan didukung Partai Perindo dipastikan selaras dan seiring dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Indikator melakukan survei terkait penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2023 dan hasilnya ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini meningkat daripada tahun lalu. Lembaga Indikator melakukan survei terkait penyelenggaraan arus mudik Lebaran pada tahun ini. Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini mencapai 78%. Meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun 2022 sebesar 73%. Evaluasi atas kondisi fasilitas layanan serta beberapa kebijakan polisi dan Kemenhub untuk mengatur kelancaran arus mudik dan balik seperti one way dan kontraflow mendapat dukungan yang tinggi dari warga. Meskipun kita menghadapi Lebaran yang diikuti pemudik dalam jumlah sebesar ini, secara umum masyarakat kita puas gitu ya dengan dengan pelaksanaan mudik tahun ini ya. Ada 73% di tahun 2022, tahun ini meningkat kepuasannya menjadi 78%. Bahkan pada kelompok warga yang mudik, kepuasan terhadap penyelenggaraan mudik itu jauh lebih tinggi, hampir 90%. Burhanuddin menjelaskan target populasi survei adalah WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, memiliki telepon atau ponsel sekitar 83% dari total populasi nasional. Sebanyak 1.218 responden dipilih melalui simple random sampling dengan margin of error survei lebih kurang dari 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pemirsa, setiap daerah tentunya memiliki destinasi wisata unggulan yang menarik untuk dikunjungi. Nah, bila Anda ke Kota Makassar, kota Daeng tersebut memiliki destinasi wisata bernama Lorong Wisata yang patut jadi percontohan bagi daerah lain. Bila menyusuri perkampungan di Kota Makassar, jangan heran bila Anda banyak temukan lahan-lahan kosong berubah menjadi lahan produktif. Berbahan polybag murah meriah, warga menanam cabai. Selain sebagai bahan utama bumbu masak, cabai juga punya nilai ekonomis. Sedangkan untuk kebutuhan lauk pauk, warga Lorong Sydney di Desa Talo, Kecamatan Panakukang misalnya, juga membudidayakan ikan dan lobster di Karamba. Kreativitas warga Kota Makassar ini menarik perhatian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri bahkan dalam kunjungan kerjanya menyampaikan jika program ini patut dicontoh pemerintah daerah lain. Selain mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan warganya, program ini juga mampu menekan inflasi. Karena ini data pribadi. Itu sebenarnya udah lama saya dengar. Beliau punya konsep urban farming, kemudian juga lorong-lorong yang produktif, ya, yang produktif. Kemudian mereka bisa mandiri gitu. Jadi hari ini sebenarnya saya pengen cek dan membuktikan saja, ternyata benar. Sementara Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, mengatakan lorong wisata merupakan multi-inovasi, melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat terberdayakan secara mandiri dalam berusaha. Kita bikin desa
desa yang produktif. Kalau di Makassar kan tidak ada desanya, yang ada lorongnya. Kita bisa bikin desa yang produktif agar supaya membangun dari desa itu menjadi sel provinsi ini. Akan kita membuat desa kuat kabupaten, kuat kota, dan pasti kuat Sulawesi Selatan. Hingga kini, Kota Makassar sudah memiliki lebih dari 1.700 lorong wisata, meningkat dari sebelumnya, kurang dari 1.100 lorong wisata. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan biksu lintas negara melakukan aksi jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Raya Waisak awal Juni nanti. Sebanyak 32 biksu ini sudah sampai di jalur Pantura Subang, Jawa Barat pada Minggu sore. Puluhan biksu dari lintas negara ini melakukan aksi jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka berangkat pada tanggal 23 Maret 2023 dari kota Nakhon Si Thammarat, Thailand. Sebelum sampai ke Indonesia, mereka harus melintasi negara Malaysia dan Singapura terlebih dahulu. Aksi jalan kaki puluhan biksu ini disambut baik masyarakat Kabupaten Subang. Mereka menyambut para biksu dan memberikan makanan serta minuman saat melintas. Para biksu mengaku sangat terharu dengan aksi toleransi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Kita rencana dari Thailand ini mau ajak teman-teman ke Borobudur. Jadi ini lintasan pertama kali yang kita lewatin di Indonesia untuk mengikuti prosesi Waisak tahun 2023 dengan tema toleransi antarumat beragama. Setelah beristirahat dan menginap di sebuah wihara di Pamanukan, Subang, puluhan biksu ini kembali melanjutkan perjalanan pada Senin siang. Mereka menargetkan sampai ke Candi Borobudur pada tanggal 2 Juni nanti untuk merayakan Hari Raya Waisak pada 4 Juni. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 ekor singa dilaporkan mati buntut konflik dengan para pengembala ternak. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi, pemirsa.